Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Adi Saputra dari Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro dengan NPM 18220031. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah hubungan internasional negara-negara Afrika dengan negara-negara berkembang lain yang khususnya di non-blok. Langsung saja, yang pertama, hubungan Afrika dengan negara-negara berkembang lainnya dalam gerakan non-blok. Realisme pada pertemuan-pertemuan GNB. Dengan demikian, antara AUA dan GNB ini terjalin hubungan saling melengkapi dan saling memperkuat serta interdependen. Bahkan negara-negara Afrika merupakan yang terbanyak dalam GNB dan merupakan kelompok terbesar di PBB. Dapat disimpulkan bahwa prinsip persatuan dan non-blok dalam kebijakan luar negeri negara-negara Afrika ini bersifat saling melengkapi. Meskipun demikian, prinsip persatuan tidak selalu menang dalam sidang AUA pada Januari 1976 Waktu itu terjadi ketidakcocokan dalam menghadapi masalah anggota yang mengarah pada terjadinya krisis dalam sejarah AUA. Kesulitan dalam memformulasikan dan melaksanakan kebijakan bersama secara konsisten berakar dalam komposisi GNB Afrika yang heterogen dan adanya perbedaan di antara kekuatan-kekuatan sosial politik yang memerintah, sehingga adanya hubungan bilateral antara negara-negara tertentu terkadang menimbulkan ketegangan dan kontradiksi. Hal ini dapat memperburuk menjadi konflik bersenjata atau pemutusan hubungan diplomatik dan menciptakan instabilitas terhadap persatuan negara non-blok Afrika. Bagaimanapun, negara-negara berkembang di Afrika ini menunjukkan kedekatan untuk memupuk solidaritas dan persatuan untuk mendorong ke arah perdamaian, keamanan, kemerdekaan, dan penentuan nasib sendiri. AUA juga ini menekankan kepentingan Afrika untuk memperkuat GNB. Pada tahun 1970-an, Afrika menunjukkan minat lebih besar untuk Asia Latin Amerika. Kesepakatan yang dicapai khususnya antara pemerintah kemudian merupakan bagian penting dari kebijakan luar negeri negara-negara Afrika dan hambatan perdagangan dan investasi antar negara berkembang, terutama menyangkut tingkat pembangunan ekonomi, cadangan domestik, permintaan konsumsi, dan sumber daya alam yang dimiliki. Selain itu, terdapat juga kesenjangan potensi industri dan pertanian mereka. Ada pula faktor-faktor yang secara serius ini menghalangi berkembangnya perdagangan antar negara berkembang. Pada umumnya adalah tidak tersedianya jasa angkutan laut, udara, darat, sehingga angkutan barang dan orang terpaksa harus melalui negara-negara maju. Apalagi selama ini memang negara-negara Afrika ini lebih banyak berdagang dengan negara-negara maju di Eropa dan Amerika, atau dengan benua lain seperti Asia. Yang kedua, hubungan internasional Afrika dengan Indonesia. Kolonialisme dan imperialisme ini menjadi permasalahan krusial bagi negara-negara di benua Asia dan Afrika. Semenjak abad ke-15, meskipun beberapa negara telah mendeklarasikan kemerdekaannya sejak tahun 1945, misalnya Indonesia dan berbagai negara Asia lainnya, beberapa negara Afrika justru masih terjadi untuk mencapai kemerdekaannya. Kendati demikian, tidak semua negara-negara Asia dan Afrika
baik yang telah mencapai kemerdekaannya maupun belum, masih menghadapi masalah yang disebabkan oleh kolonialisme. Lebih lanjut, beberapa negara Asia dan Afrika juga mengalami konflik sipil yang disebabkan oleh politik David Impera oleh negara kolonial. Oleh karena sebab itu tersebut, maka diinisiasilah pembentukan hubungan diplomatik melalui Konferensi Asia Afrika atau KAA yang secara lebih lanjut membentuk gerakan non-blok untuk merespon Perang Dingin. KAA dan GNB ini cukup dibilang berhasil dalam membentuk hubungan yang lebih intens antara negara Afrika dan Asia, terutama dengan Indonesia sebagai perintis dari gerakan tersebut. Bahkan dalam perkembangannya, KAA hanya digelar pada tahun 1955 saja, melainkan konferensi tersebut juga digelar pada tahun 2015 di Bandung. Meskipun peristiwa Perang Dingin telah usai, hal ini bertujuan untuk mempererat hubungan diplomatik Indonesia, khususnya dengan negara-negara Afrika hingga saat ini. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan Indonesia dan Afrika ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dari masa pasca Perang Dunia II, saat ini hubungan harmonis yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Afrika awalnya dimulai saat Perang Dingin, ketika negara-negara Asia Afrika ini memberikan respon penolakan terhadap dua kubu superpower dan memutuskan untuk menciptakan gerakan sendiri yang bertujuan untuk menyeimbangkan kubu-kubu tersebut. Penyamaan langkah yang kemudian menghasilkan gerakan non-blok. Pembentukan gerakan tersebut awalnya disebabkan oleh persamaan nasib antar negara-negara Asia, yang khususnya itu Indonesia, dengan negara-negara Afrika. Meskipun saat ini Perang Dingin telah usai, penulis ini beranggapan bahwa sebenarnya masih ada pengaruh dari GNB terhadap perkembangan hubungan kerjasama dengan Indonesia. Negara-negara Afrika juga membuka peluang investasi sebesar-besarnya, namun kebanyakan perusahaan enggan melakukan investasi di negara tersebut karena diasumsi sebagai negara miskin. Hal yang terjadi kemudian adalah negara Afrika justru tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan yang cukup signifikan saat ini. Maka peluang investasi Indonesia di era kontemporer juga semakin besar. Disertai dengan semangat solidaritas Bandung, kerjasama ekonomi yang dilakukan pun juga berhasil dan menguntungkan bagi Indonesia maupun Asia. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah hubungan internasional negara-negara Afrika dengan negara-negara berkembang lainnya atau non-blok. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.